Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saat ini kita kembali berjumpa di renungan pada saat ini. Saat ini saya akan mengambil satu tema renungan, yaitu bahagia melayani Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur boleh bersama-sama menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk waktu kami ke depannya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya Tuhan Yesus. Setelah kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini temanya adalah bahagia melayani Tuhan. Saya mengambil dasar Alkitab dari Efesus 4 ayat 16. Saya membacakannya saudara. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara, kita tahu semuanya bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Di saat gereja adalah tubuh Kristus, maka kepalanya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Gambaran dengan menggunakan tubuh dan kepala ini saudara-saudara adalah supaya dapat memberikan kejelasan mengenai maksud dari penulis kitab ini saudara-saudara. Kepala yang ada dalam tubuh kita ini adalah satu. Tidak ada orang yang tubuhnya satu tetapi kepalanya banyak. Setiap orang pasti mempunyai satu kepala. Tetapi dalam satu tubuh kita ini meskipun ada satu kepala tetapi bagiannya banyak. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan bagian-bagian yang lainnya saudara-saudara. Jadi dalam satu tubuh ini ada banyak bagian, tetapi kepalanya adalah satu. Paulus ingin menjelaskan hubungan antara gereja dengan Yesus Kristus, bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala gereja. Siapakah gereja saudara-saudara? Dalam bahasa Yunani, gereja itu ditulis dengan eklesia. Eklesia yaitu kumpulan khusus orang-orang yang ada di dunia ini, dan kumpulan itu terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, di antara gereja-gereja di dunia ini ada satu gereja, yaitu gereja tempat kita bersama-sama berbakti, tempat kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu Gereja Baptis Indonesia Depok. Di GB Depok ini saudara-saudara berkumpul orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di teks ini kita membaca bersama-sama bahwa Allah itu menghendaki anggota tubuhnya itu rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Kita semuanya itu tentu senang dengan kerapian saudara-saudara. Kalau tempatnya rapi, semua barang-barang ditata pada tempatnya, maka semuanya itu akan enak dipandang dan enak untuk ditinggali saudara-saudara. Berbeda kalau tempatnya itu tidak rapi, barang-barang berantakan di mana-mana, tentunya tidak akan memberikan kenyamanan kepada orang pada umumnya. Karena ada orang yang tidak umum. Ada orang yang dia itu senang dengan ketidakrapian. Ini termasuk golongan yang khusus saudara. Tetapi setiap orang itu pasti senang dengan kerapian. Sehingga dengan kerapian ini kita juga senang untuk tinggal di situ dan enak untuk dilihat saudara-saudara. Kemudian Allah menghendaki juga yang pertama tadi kerapian. Lalu Allah menghendaki juga diikat menjadi satu. Saudara-saudara, kalau di dalam gambaran kita, maka ini seperti sapu lidi. Kalau satu lidi itu dipatahkan akan gampang. Tetapi kalau diikat menjadi satu, maka akan sulit dan tidak bisa untuk dipatahkan. Jadi maknanya saudara-saudara, di saat saya mengatakan tentang kerapian tadi dan juga mengenai gambaran sapu lidi, Allah menghendaki supaya semua anggota tubuh yang dari Tuhan itu rapi tersusun, adanya kerapian.
Dan juga Allah menghendaki diikat menjadi satu, sehingga adanya kesatuan. Caranya seperti apa, saudara-saudara? Caranya adalah dikatakan di kalimat selanjutnya, oleh pelayanan tiap anggotanya. Jadi pada saat kita mau untuk melaksanakan kehendak Tuhan, apakah yang dikehendaki Tuhan bagi kita anggota-anggota tubuhnya? Yaitu supaya rapi tersusun dan diikat menjadi satu tiap-tiap anggotanya. Di saat kita mau untuk mentaati kehendak Tuhan ini, saudara-saudara, caranya adalah dengan apa? Caranya adalah dengan kita melayani. Dengan kita semua membaktikan diri kita, yaitu dengan melayani Tuhan. Saudara, tidak ada di antara kita itu yang tidak mempunyai karunia dalam melayani. Kita semuanya adalah tubuh Kristus. Dan di saat Tuhan memilih kita dan menentukan kita sebagai tubuhnya, maka setiap tubuh itu pasti mempunyai fungsi masing-masing. Pasti kita mempunyai karunia masing-masing ya, saudara-saudara. Oleh karena itu firman ini mengatakan di kalimat selanjutnya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Teks ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita sudah mempunyai kadarnya masing-masing. Makna kadar ini adalah kita sudah mempunyai bagian kita masing-masing sebagai tubuh Kristus, yaitu untuk kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu untuk melayani. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan supaya kita itu melayani, tetapi juga Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-Nya. Oleh karena itu marilah kita temukan karunia pelayanan itu di dalam diri kita sebagai bagian tubuh Kristus, sehingga kita menjadi bagian dari apa yang dimaksud Tuhan itu, yaitu rapi tersusun dan menjadi bagian yang menambah kekuatan bagi kesatuan tubuh Kristus itu. Kemudian saudara-saudara, pada saat kita melayani Tuhan, maka ada dua hal yang menjadi kebahagiaan kita. Seperti pada tema ini, bahagia melayani Tuhan. Apakah kebahagiaan kita, saudara? Yang pertama adalah menerima pertumbuhan. Jadi pada saat kita melayani, maka akan banyak sekali pengalaman-pengalaman kita di dalam melayani Tuhan. Ada pengalaman pelayanan itu yang sifatnya itu adalah kelompok maupun pribadi. Ada pengalaman di saat kita itu melayani bersama-sama di dalam KPW, kita melayani bersama-sama di sekolah minggu, paduan suara, vokal grup, dan pelayanan-pelayanan kelompok yang lainnya. Kemudian ada pelayanan yang sifatnya adalah pribadi. Pelayanan sifatnya pribadi ini adalah seperti doa, seperti kita itu memberikan persembahan, dan seperti juga kita itu mendampingi secara pribadi saudara kita itu yang memerlukan penghiburan, saudara, dan lain-lain. Dalam melaksanakan pelayanan, maka tentunya kita itu mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita rasakan. Kita merasakan di dalam melayani Tuhan, di saat Tuhan itu memampukan kita di dalam melayaninya, di saat Tuhan itu menguatkan kita, serta Tuhan itu memberikan pertolongan, Tuhan itu memberikan solusi-solusi di saat kita menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Di saat kita berpengalaman dengan Tuhan itulah, saudara-saudara, maka disitulah kebahagiaan kita, yaitu kita menerima pertumbuhan secara pribadi. Pertumbuhan ini adalah bertumbuh menuju ke arah kepada keserupaan dengan Kristus. Karena Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi Dia itu datang untuk melayani. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu pertama menerima pertumbuhannya. Yang kedua adalah membangun diri kita di dalam kasih. Membangun diri kita dalam kasih. Setiap orang tentunya mempunyai sifat, bukan tentunya saudara, setiap orang itu mempunyai sifat cenderung mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi di dalam pelayanan kita diarahkan, saudara-saudara, kepada kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Pada saat kita mengutamakan pekerjaan Tuhan dan menjalankan fungsi kita dengan baik sebagai anggota tubuh Kristus, maka secara otomatis di situ kita akan mendapatkan manfaat kepada diri kita sendiri, yaitu diri kita dibangun di dalam kasih. Seperti Tuhan itu mengasihi umatnya, maka dengan pelayanan tersebut, saudara-saudara, kita juga dibangun sama seperti yang diteladankan oleh Tuhan, yaitu terus-menerus membangun diri kita di dalam kasih. Karena kita tidak mengutamakan diri sendiri,
tetapi kita mengutamakan Allah dan mengutamakan pekerjaan Tuhan di dalam kita melayani sesama kita dan di dalam kita melayani di gereja. Sehingga dengan demikian kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kita dalam melaksanakan semuanya itu, diri kita dibangun dalam kasih. Apakah saudara-saudara mau menjadi orang yang berbahagia? Jikalau saudara mau, maka marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu melayani Tuhan. Karena orang-orang yang melayani Tuhan adalah disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Tuhan memberkati.